Sulsel KKC. Ya, halaman Sulsel ini kita turun dengan euforia Hari Sumpah Pemuda. Iya. Jadi di mana-mana ada Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Tadi ada upacara di peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi salah satu yang melandasi pergerakan perjuangan kemerdekaan itu ya Sumpah Pemuda. Iya. Ketika pada tanggal 28 Oktober 1926 itu pemuda-pemuda dari seluruh suku, dari seluruh daerah berkumpul untuk menyampaikan 3 Sumpah Pemuda itu. Kami berbahasa satu dan lain-lain. Tapi itu yang menjadi poin. Nah, apa sih sebenarnya poin untuk Sumpah Pemuda tahun ini adalah bangkit bersama setelah pandemi 2 tahun. Kemudian yang kedua setelah pandemi itu digitalisasi juga. Jadi bagaimana caranya bangkit bersama dengan menggunakan teknologi digital. Nah, ini yang digaungkan. Sehingga memang kita turunkan bahwa ya ada anak-anak muda yang berprestasi yang akan bergerak untuk berlari di dunia digital ini. Jadi memang tadi pada saat Sumpah Pemuda pun banyak sekali anak muda datang. Iya. Dan itu rata-rata anak-anak SMA kuliahan yang didatangkan tadi. Jadi hampir jadi ini memang poin-poinnya bukan cuma di sini, daerah-daerah pun begitu, lebih banyak memang melibatkan anak-anak muda untuk berlari di platform digital ini. Iya. Jadi memang anak-anak muda yang digerakkan di situ untuk di digital. Tapi ada satu pesan dari Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bahwa suasana primordialisme seperti suku, ras, agama itu bukan kelemahan, tapi itu adalah kekuatan. Bagaimana kita bisa saling merangkul untuk bisa mempertahankan nilai-nilai Sumpah Kepemudaan di tahun ke-94-nya ini. Lebih tua daripada Indonesia. Iya tuh. Ya, jadi memang juga kalau kita lihat sejarah Sultan Syahrir, kemudian Muhammad Hatta kan semenjak dia menjadi mahasiswa, jadi anak muda dia sudah melakukan pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, ini juga tadi yang dibahas. Kemudian ada 10 anak muda yang dikasih penghargaan atas dedikasinya. Yang pertama ada Kipan, kader inti pemuda anti narkoba. Jadi ini kader inti, dia membuat masuk ke sekolah-sekolah, mengajak mereka untuk menjadi konselor sebaya kepada anak-anak muda lain untuk menghindari yang namanya narkoba. Jadi ini sudah terbentuk di beberapa daerah dan ini terus digalakkan. Nah, pemerintah provinsi juga mendukung upaya-upaya itu. Ada juga anak-anak yang atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga putri Sulawesi Selatan juga yang mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Jadi intinya ya anak muda. Kemudian ada juga pameran budaya dan usahakan kebudayaan di Parepare yang diinisiasi oleh Andi Muawiyah Ramli, atau yang akrab kita panggil Amur. Jadi ini dia meminta kepada generasi saat ini untuk memperhatikan kebudayaan. Betul. Karena itu adalah identitas kita sebagai masyarakat Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Jadi tadi dilakukan malam ini pembukaannya dan itu berlangsung selama 2 hari di Islamic Center. Jadi menarik, ini ada pameran kebudayaan Sulawesi Selatan tapi dilakukan di Islamic Center. Nah, artinya ada asimilasi kebudayaan di situ toh. Betul. Budaya lokalnya Sulawesi Selatan, Bugis Makassar disandingkan dengan kebudayaan di Islamic Center yang dari Timur Tengah toh. Anda baca lah besok. Iya.